Iya, selama kita masih berada di lingkungan NPD dan para flying monkeys-nya, kita akan selalu merasakan stres. Makanya, aku itu selalu memberanikan diri untuk keluar dari lingkungan itu. Dulu aku pernah sampai jual, take over rumahku, karena aku nggak tahan sama tetangganya. Aku pernah sampai resign dari tempat kerja karena aku nggak tahan juga gitu kan. Dan memang secara duniawi kalau dilihat kita yang rugi gitu kan, tapi secara batin kita tenang gitu. Aku mau ceritain pengalamanku waktu aku di tempat kerja dulu gitu, aku resign. Jadi, aku tuh kerja waktu itu jadi supervisor. Itu pekerjaan yang sangat aku banggakan saat itu. Nah, supervisor di toko itu ada 3, si A, si B, dan aku yang paling junior gitu kan. Si A dan aku ini berpartner, jaga toko atas, si B ini jaga toko bawah gitu. Nah, si A ini orangnya lebih keras dibandingkan si B dan aku gitu dalam mendidik karyawan dan dalam memimpin gitu kan. Ya udah aku sih, nggak apa-apa gitu, aku yang penting kerja itu dapat gaji gitu doang aku itu niatku. Nah, lalu suatu hari si B ini ngajak aku ngobrol gitu kan tentang si A. Dia tanya-tanya, aku awalnya ngejawabnya standar aja, "Ya gitulah, kayak gitulah," aku bilang, "kayak yang Mbak lihat, dia ya kayak gitu," aku bilang. Terus si B ini membuka pembicaraan, bahwa dia dulu itu sebelum aku datang dia berpartner sama si A, dia itu sempat berkelahi karena si A ini orangnya kayak gini katanya. Jadi dia bilang intinya bahwa aku nih sabar banget jadi partnernya si A gitu. Udah kan itu satu. Kita ini aku anak yang polos saat itu aku berpikirnya bahwa, oh si B ini nggak suka sama si A gitu kan. Nah, sampai si B ini menceritakan masalah personal dari si A ini di lingkungan rumah dia gitu, yang aku sendiri nggak tahu gitu loh. Jadi si A dan si B ini, nah aku baru mikir sekarang, karena aku polos saat itu. Jadi si A dan si B ini kan berpartner sebelum dengan aku. Nah lalu si B ini menceritakan, tentang si A sampai ke masalah personalnya. Iya, padahal si A sendiri nggak pernah cerita itu ke aku. Kayak contoh, kalau di lingkungan rumahnya itu dia pernah loh sampai dilempar batu sama tetangganya gitu, pintu rumahnya gitu. Diceritakan si B itu ke aku gitu kan. Intinya itu pembicaraan itu yang kutangkap bahwa si A ini sifatnya nggak baik, sampai tetangganya pun nggak suka sama dia, kayak gitu. Aku membaca alur dari si B ini gitu. Nah, udah kan, ya udah aku berjalan aja kehidupan gitu kan, kerja. Nah, suatu hari si A ini marah-marah. Masalahnya urusannya tuh sepele aja gitu loh, masalah kuota. Tapi marahnya tuh ke karyawan gitu, karyawan kedabelan isi atau apa gitu kan, aku nggak ngerti karena kami beda shift. Terus mau pulang itu, waktu aplusan itu, dia tuh ngebentak aku gitu loh di hadapan anak buah dan dia juga nulis di buku komunikasi tulisan yang sangat besar gitu, caption kayak gitu. Dan buku itu sengaja dibuka lebar-lebar dan terbaca oleh kasir dan wakilku gitu loh. Jadi kayak aku malu kan, pertama kali aku ngelawan sama si A ngejawab. Karena aku ngerasa saat itu bener-bener direndahkan di hadapan karyawan. Aku nggak apa-apa dimarahin sama dia. Aku nggak apa-apa dilampiasin marah sama dia. Aku sudah biasa kok dilampiaskan kemarahan sama orang gitu. Padahal aku nggak tahu salahku apa. Aku udah biasa kayak gitu dari kecil. Tapi tolong jangan di hadapan karyawan gitu. Dan itu aku berani untuk ngejawab dia. Kaget dia aku berani berani ngejawab. Kayaknya dia curhat sama si B. Si B ini ngechat aku ingat banget waktu itu habis maghrib, aku habis sholat maghrib, di chat sama si B, itu dalam keadaan aku masih emosi sama si A. Terus si B ini bilang, "Si A itu lagi hamil, makanya dia emosinya nggak stabil, jadi mending kamu, baikan aja, minta maaf aja ke dia karena dia lagi hamil." Jadi gini, si A ini, dia kan ngebentak aku ngejawab, lalu si A ini mungkin ya ngerasa bahwa, "Oh iya ya mungkin aku salah kali ya," tapi dia nggak mau minta maaf sama aku. Jadi dia nyuruh si B untuk bilang ke
ke aku bahwa dia lagi hamil. Jadi aku yang harus minta maaf ke dia, karena aku harus memahami orang hamil gitu, ngerti nggak? Nah, jadi intinya aku harus minta maaf ke dia gitu kan, karena dia lagi hamil. Jadi emosinya nggak stabil. Terus di saat emosi kayak gitu dan aku ngerasa si B ini memang selama ini nggak suka kan sama si A, aku jadinya ngejawab kayak gini, "Aku nggak peduli dia lagi hamil kek atau apa kek," gitu. Itu kesalahan aku akui jawaban aku itu salah. Aku akui jawaban aku itu salah. Tapi lebih salah lagi adalah si B men-screenshot chat aku itu dan mengirimkannya ke A. Dikirimkan ke A. A yang lagi dalam keadaan hamil dan emosi dan dia sebenarnya ingin aku minta maaf ke dia gitu kan. Malah mendapati chat seperti itu bukti otentik untuk orang-orang bahwa mengatakan, "Wah, Indri ini yang jahat." Karena ada kata-kata itu. Akhirnya apa? Akhirnya aku dimusuhi sama satu toko gara-gara chat itu. Si B ini yang harusnya mendamaikan aku dan si A, malah jatuhnya aku ngerasanya kayak diadu domba. Serius. Itu kejadian tahun 2019. Sampai sekarang aku masih ingat. Dan karena aku nggak tahan didiamkan kayak gitu, akhirnya aku resign dari tempat kerja saat itu. Resignnya jadinya nggak ada perpisahan, nggak ada yang kayak orang dikasih kado. Karena karyawanku itu takut sama si A gitu. Jadi bener-bener kayak dibuang lah aku ngerasanya saat itu. Karena kesalahpahaman itu. Dan sampai sekarang aku belum menjelaskan sama si A apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi mungkin dia sampai saat ini kesel sama aku sih. Karena kata-kata yang itu aku nggak peduli dia hamil atau enggak gitu. Itu.